Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Iya, Ibu. Ya, duduk, Kak. Saya duduk di mana, Ibu? Boleh di sini, di situ. Sini aja, Bu. Oke. Bapak santai aja, Kak. Ya, agak nervous sih sebenarnya, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan ini kan kita belum saling kenal nih, Kak ya. Iya, Bu. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu ya, Kak. Oke, perkenalkan, saya Tina Tofia. Kakak bisa manggil saya Kak Atin atau Ibu Atin, bebas senyamannya Kakak aja. Kalau kakaknya? Saya Awina Nur Oktavianisari. Ibu bisa panggil saya Awina. Oke. Jadi manggil nama atau Kak, Mbak, atau apa nih? Manggil Kak boleh. Oke, Kak Awin ya. Iya, Bu. Tadi gimana perjalanannya? Lumayan capek ya, Bu. Capek banget, bukan lumayan lagi. Oh, kakaknya dari mana? Dari rumahnya sih di Bekasi, ya, Bu. Oh, lumayan jauh ya. Berarti kesini berapa menit? Kalau misalnya macet tuh bisa sampai 1,5 jam, Bu. Tapi kalau misalnya nggak macet, 45 menit sudah sampai. Oke, kalian sini naik motor atau naik kendaraan Iya, umum? naik motor, Bu. Oh, capek banget ya berarti. Lumayan capek. Berarti kakak udah biasa bolak-balik Bekasi, Jakarta. Iya, udah biasa. Masih keren ya kakak ya. Udah cewek gitu kan, sendiri bolak-balik naik motor. Soalnya nggak ada yang nganterin juga sih, Bu. Jadi motor sendiri. Belajar mandiri ya. Iya, ya, Bu. Cewek kan sekarang harus mandiri, ya, Bu. Oke. Gimana kakak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Agak gugup aja. Tenang kak, sabar. Bisa diminum aja dulu? Iya, Ibu. Saya minum ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak gugup gitu. Udah. Nah, sebelumnya kakak pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum pernah. Oke, berarti saya jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada kliennya untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh klien-klien. Di sini kan Mbak dan konselor di sini itu saya. Nah, kita bisa mendiskusikan apapun saran-saran untuk dapat mengentaskan permasalahan kawin gitu. Nah, di dalam konseling ini itu ada beberapa asas, Kak. Pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kawin itu bisa menceritakan masalah kawin kepada saya tanpa takut masalah kawin itu bocor atau tersebar kemana-mana gitu. Nah, kemudian itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini itu diharapkan Kak Awin bisa jujur untuk menceritakan apa yang Kak Awin rasakan. Terus asas ketiga itu ada asas kesukarelaan, dan diharapkan juga Kak Awin itu datang ke sini itu dengan ikhlas tanpa paksaan atau dorongan dari siapapun. Nah, apakah Kak Awin datang ke sini paksa atau memang kemauan Kak Awin sendiri? Dan kemauan diri sendiri. Oke, baik. Berarti emang ikhlas ya datang ke Ikhlas, sini ya. Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, Kak Awin untuk konseling pada hari ini itu kita ada kesepakatan durasi ya. Kesepakatan durasinya itu saya beri waktu 30 sampai 40 menit. Apakah setuju? Setuju, Bu. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, Kak Awin, untuk sebelum memulai kegiatan pada hari ini agar lebih efektif, agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Anak saya. Oke, gimana Kak Awin? Perasaan Kak Awin hari ini? Ibu, sebenarnya saya gugup sih, Bu, mau ceritain ini karena saya ngerasa cemas aja sih, Bu, dengan pekerjaan saya. Kalau gugup
gugup untuk menceritakan kepada saya gitu ya. Iya Ibu. Wajar sih kalau seperti itu, kalau kawin kawin itu mungkin baru pertama kali ya melakukan konseling, itu hal yang sangat wajar sekali. Tapi kawin nggak perlu khawatir, di sini saya bisa mendengarkan dan kita diskusikan bareng-bareng untuk mengataskan permasalahan kawin tersebut. Jadi kawin bisa nih membagi perasaan kawin kepada saya bagaimana, dan secara bebas kawin berbicara, berdiskusi kepada saya apa yang sedang kawin rasakan. Iya Ibu. Jadi saya itu kan kerja ya sekarang. Terus di tempat kerja saya tuh bos saya, atasan saya suka kayak ngasih job desk yang emang seharusnya itu di luar job desk saya gitu Bu. Jadi saya ngerasa terbebani sama tugas-tugas, ditambah tugas yang saya jalani ini kan memang sudah banyak, ditambah lagi tugas dari atasan yang di luar job desk saya itu banyak banget, jadi gak selesai-selesai. Saya capek, saya juga merasa ada yang dukung aja gitu. Sebelumnya kalau boleh tahu kakaknya kerja sebagai apa? Aku sebagai admin. Oh, admin. Berarti atasan kakak itu memberikan pekerjaan yang bukan pekerjaan bagian admin gitu ya, kayak contohnya marketing atau apa gitu ya. Iya benar Bu. Berarti kakak itu merasa kewalahan ya dengan tugas-tugas yang diberikan atasan, dan dorongan dari lingkungan atau atasan kakak juga kurang maksimal yang diberikan oleh kakak gitu kan. Iya Bu, benar-benar. Lalu bisa dilanjutkan? Iya, terus kan tadi saya bilang ya Bu, saya tuh kurang didukung sama atasan saya. Ditambah lagi saya juga nggak dekat sama rekan-rekan kerja. Jadi saya tuh nggak punya tempat untuk cerita gitu loh Bu di kantor gitu. Kalau misalnya saya kesel sama atasan saya juga nggak bisa cerita ke rekan kerja karena memang nggak dekat, dan saya takut aja gitu kalau misalnya cerita ke rekan kerja, takutnya kan malah jadi karena emang gak deket sama saya terus saya dicepuin gitu ya Bu, atau nanti malah diadu domba atau segala macamnya gitu, malah jadi nambahin masalah lagi gitu. Oke, saya ngerti. Berarti tadi kawin mengatakan kalau kawin itu tertekan gitu ya, diibaratkan di tempat kerja kawin tuh nggak santai gitu, dan ditambah lagi kawin juga nggak dekat dengan teman kerja kawin gitu, dan takut jika kawin cerita masalah pekerjaan tersebut itu takut ituin ke atasannya ya, dicepuin gitu. Lalu selain itu ada nggak sih faktor lain kenapa bisa kawin berpikiran kalau cerita ke teman itu bakal dicepuin ke atasannya? Karena saya lihat sendiri sih di kantor gitu, kayak pernah ada rekan kerja lain yang memang dia curhat ke satu rekan ini, terus ternyata udah curhat segala macem panjang lebar, udah kayak istilahnya udah dianggap bestie banget gitu kan. Kalau kita orang kantor tuh tahu kalau misalnya mereka emang udah bestie banget, cuman ternyata nggak taunya malah ini Bu, malah diaduin ke atasan gitu kalau si A tuh kayak gini, dan itu yang bikin saya tuh jadi takut gitu Bu. Saya nggak bisa percaya sama orang-orang di tempat kerja. Ditambah lagi kan saya dengar juga kalau misalnya orang-orang tuh suka bilang jangan pernah percaya sama rekan kerja sendiri gitu, kayak kalau ya udah kalau ada cerita yang personal gitu jangan diceritain ke rekan kerja gitu. Tapi saya juga kan bingung ya Bu, harus cerita ke siapa gitu. Saya juga di rumah kan sendiri Bu gitu, saya ngerantau di sini, jadi mau cerita ke orang tua juga jauh Bu gitu. Jadi kayak saya benar-benar ngerasa tertekan sama tugasnya, sama pekerjaan, dan ditambah lagi nggak ada dukungan gitu, jadi dia juga hilang motivasi aja gitu sih Bu untuk kerja. Oke, saya bisa
mengerti sih perasaan kakak gimana, apalagi kakak juga kan anak rantau dan di tempat kerja dapat tekanan seperti itu dari lingkungan ataupun dari job desk kakak sendiri gitu. Nah, tadi kan Kak Awin mengatakan Kak Awin pernah melihat teman Kak Awin di tempat kerja itu diadu domba ya sama yang lain karena eh, curhatan dia yang mengenai pekerjaan. Tapi apakah Kak Awin sendiri pernah merasakan? Enggak sih Bu, belum pernah. Oke, berarti pemikiran tersebut itu kecemasan Kak Awin sendiri ya. Kak Awin belum pernah mencoba untuk bersosialisasi bersama teman-teman kerja Kak Awin. Iya Bu, benar. Saya belum pernah nyoba dekat sih sama mereka. Oke. Nah, tadi kan Kak Awin bilang juga tidak pernah ya diadu domba dan lain sebagainya itu. Tapi langkah Kak Awin selanjutnya itu apakah Kak Awin ingin bersosialisasi bersama teman kerja Kak Awin atau langkah selanjutnya Kak Awin mau seperti apa? Mungkin selanjutnya saya juga mau ini sih Bu, sosialisasi dengan rekan kerja gitu. Kayak ya nyoba lah deket sama mereka gitu, ngobrol-ngobrol, sedikit curhat tentang informasi personal gitu, walaupun saya juga masih belum sepenuhnya percaya ya Bu, tapi saya mau coba sih Bu. Oke, itu rencana yang sangat bagus ya untuk Kak Awin. Saya dapat mengapresiasikannya kepada Kak Awin karena Kak Awin bisa berani mengambil rencana untuk bersosialisasi bersama rekan-rekan kerja Kak Awin. Lalu bagaimana kakak mengatasi tekanan tersebut? Apakah ada hal lain yang kakak lakukan untuk dapat mengalihkan tekanan atau stres tersebut? Saya biasanya sih suka olahraga ya Bu, itu sih Bu, saya suka olahraga. Nah, untuk olahraga sendiri itu bagaimana kakak mengatur jadwalnya? Kan kakak bilang karena pekerjaan kakak yang banyak banget gitu kan, jadi kan waktu kakak tuh kan terkuras untuk lembur ya tadi ya. Iya. Nah, itu bagaimana untuk olahraga? Apakah saat di hari libur atau memang pagi-pagi kakak harus bangun lebih pagi untuk melakukan olahraga atau bagaimana? Pas libur aja sih, itu juga kan dulu waktu masih belum banyak tugas ya. Sekarang sih udah jarang sih karena ya udah males aja gitu sih. Udah capek gitu ya. Nah, itu kan pelampiasan ya untuk mengurangi beban kakak itu untuk berolahraga itu udah sangat bagus sekali karena olahraga juga kan dapat mengeluarkan energi-energi negatif gitu kan ya, apalagi olahraga di pagi hari gitu ya, kita menghirup udara yang memang masih sejuk, udah nggak belum tercampur polusi udara gitu kan. Lalu setelah kakak banyak pekerjaan ini untuk olahraganya waktunya di mana nih? Seperti apa dalam mengatur waktu untuk berolahraga? Saya belum nentuin lagi sih Bu jadwalnya, belum mikirin lagi kayak gimana gitu. Oke. Nah, untuk itu berarti mari kita diskusikan bersama ya untuk menentukan kegiatan kakak yang dulu sempat tertunda itu menjadi kakak dapat melaksanakannya kembali. Nah, sebelumnya kakak jika di waktu libur itu apakah tetap bekerja atau memang jadwalnya libur? Kalau misalnya di weekend enggak Bu, udah gak kerja, libur nggak weekend. Sabtu, Minggu atau minggunya saja? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu berarti libur. Iya. Nah, tadi kakak bilang kan jadwal liburnya di Sabtu Minggu ya. Nah, di antara 2 hari itu waktu luang kakak paling luang itu di hari apa? Luang banget di hari Minggu sih, tapi Sabtu juga luang sih Bu, cuma memang kadang saya masih nyicil kerjaan, tapi kalau di Minggu udah bener-bener sih nggak mau megang kerjaan. Nah, berarti kalau di Sabtu itu masih banyak kerjaannya, berarti kakak mempunyai waktu sangat luang itu di hari Minggu.
Berarti untuk menyempatkan olahraganya kakak dapat di hari Sabtu atau hari Minggu? Di hari Minggu sih Bu. Kalau misalnya disuruh olahraga lagi, saya milih di hari Minggu aja sih Bu. Karena kalau di Sabtu saya udah nggak sanggup. Udah capek itu Iya. kalau kerjaan. Oke. Lalu cara kakak selain itu apa lagi untuk dapat mengatasi? Ini sih Bu, paling kalau misal saya pulang kerja agak cepat ya, kalau lagi nganggur itu saya suka nongkrong dulu gitu Bu, sendirian aja gitu sih, walaupun di teman tapi suka nongkrong. Kan saya juga bawa motor ya, jadi saya suka keliling Jakarta sih Bu untuk melihat city light gitu, kayak bisa refresh pikiran saya sih. Jadi kakak merasa kalau jalan-jalan sendiri juga itu kan membantu kakak mengurangi beban ya. Iya Bu. Lalu apakah kegiatan yang olahraga, melihat city light itu dapat mengurangi stres kakak atau memang masih tetap gitu atau bagaimana? Kalau untuk saat ini mungkin masih kurang ya Bu, tapi memang itu biasa yang biasa saya lakuin sih. Dan saya ngerasa masih perlu untuk ngelakuin hal lain, tapi ya itu saya juga bingung harus apa sebenarnya. Oke, jadi kakak masih belum maksimal ya untuk melampiaskan atau mengatasi stres kakak itu, untuk mengalihkannya seperti apa gitu. Nah, ada nggak sih yang kakak sukai atau hobi kakak tuh apa gitu biar dapat mengalihkan tekanan dari pekerjaan kakak untuk bisa dapat mengembalikan energi-energi positif kakak? Hobi saya kulineran sih, tapi itu termasuk hobi nggak ya Bu kalau kulineran? Termasuk sih kayaknya, karena kan nggak semua orang suka jajan ya, apalagi jajan-jajan yang kayak pinggir jalan kayak gitu. Iya, itu saya suka kulineran sih Bu, jajan-jajan di pinggir jalan gitu kan. Terus apalagi jajan yang manis-manis ya kan, bikin mood booster banget gitu ya Bu. Terus hobi saya juga mendengarkan musik, jadi kalau misalnya kadang di jalan sambil motoran, saya sambil dengerin musik gitu Bu. Oke, berarti hobi kakak kulineran, atau kalau lagi mager keluar gitu kakak dengerin musik gitu Iya ya? benar, di rumah juga sering dengerin musik. Nah, berarti untuk cara kakak mengatasi tekanan dari pekerjaan itu kan dengan olahraga, dengan kulineran, yang tadi hobi kakak, sama dengan melihat city light. Nah, apakah ketiga cara tersebut itu sudah cukup untuk mengentaskan masalah kakak? Saat ini sudah cukup, tapi mungkin ada sedikit hal kali ya Bu yang dia masih kayak saya perlu minimal satu kali ya nemuin cara lain gitu Bu, yang mungkin memang jadi tambah-tambahan lah gitu, kegiatan positif untuk menghilangkan stres saya. Tadi kan berarti inti dari masalah ini tuh atasan kakak memberikan kerjaan-kerjaan yang di luar dari pekerjaan kakak gitu kan sebagai admin. Nah, apakah kakak pernah ngobrol atau berdiskusi dengan atasan kakak mengenai hal ini? Oh iya sih Bu, belum pernah sih, karena mungkin saya juga masih ngerasa takut kali ya kalau ngobrolin hal itu. Saya juga mikir, pantas nggak ya kalau misalnya saya tuh nggak menerima gitu, kayak saya nggak mau nunjukin kalau saya tuh nolak, tapi saya juga nggak mau nerima sih Bu sebenarnya. Nah, itu hal yang wajar ya, setiap karyawan ketika ngobrol tentang situasi di tempat kerja itu takut, gugup gitu, takut salah gitu. Tapi itu hal yang ide yang bagus sih Kak, karena itu kebutuhan kakak sendiri sebagai karyawan. Kakak juga membutuhkan dukungan, terus lingkungan yang baik, dukungan yang cukup dari atasan kakak maupun dari perusahaan tersebut. Nah, tadi kakak katakan kan kakak masih ragu ya, takut-takut bilang mengatakan ke atasan. Tapi apakah kakak nyaman jika memang
tidak didiskusikan secara langsung kepada atasan yang selama ini kakak alami? Enggak nyaman sih Bu. Enggak nyaman. Nggak nyaman ya. Berarti memang sangat penting ya untuk didiskusikan ya sama atasan ya, untuk keberlangsungan kakak bekerja, kesehatan kakak secara mental maupun psikis kakak gitu. Iya Bu. Lalu bagaimana rencana kakak, apakah mau mendiskusikannya atau bagaimana? Iya sih Bu, mungkin abis ini saya juga mau langsung diskusi sama atasan saya sih Bu soal tugas-tugas yang emang bukan job desk saya. Itu bagus sekali ya, langkah yang bagus sekali yang kakak ambil itu dapat mengurangi beban yang kakak rasakan pada kerjaan kakak gitu kan. Nah, bagaimana setelah kakak membicarakan bersama atasan kakak, perasaan kakak seperti apa? Mungkin kalau misalnya saya udah ngobrol sama atasan bakal ngerasa lega kali ya, dan mungkin kalau bisa minta keringanan sih saya juga minta keringanan gitu, dan kalau misalnya tugas udah berkurang lagi gitu, udah kembali ke job desk yang emang sudah seharusnya saya pegang, ya paling saya juga bisa merasa kayak dulu lagi sih, bisa olahraga pagi-pagi gitu, terus mungkin malam-malamnya saya pulang kerja bisa jalan-jalan lihat city light atau kulineran gitu sih Bu. Jadi kakak sudah siap untuk mendiskusikan tersebut kepada atasan atau masih ragu? Insya Allah siap sih Bu. Insya Allah siap. Siap ya, karena itu memang kebutuhan karyawan ya, kebutuhan kakak juga agar pekerjaan kakak juga maksimal gitu kan. Lalu adakah hal lain yang dapat kakak sampaikan atau cara lain atau bagaimana untuk dapat mengatasinya? Mungkin kalau misalnya itu saya mau coba ngobrol sama teman kali ya Bu, yang rekan kerja itu, karena kan saya selama ini gak punya rekan kerja yang dekat, jadi kalau apa-apa juga kan bingung ya. Jadi kayaknya saya juga mau nyoba sih untuk bisa lah kasih sedikit kepercayaan saya sama rekan kerja gitu. Itu udah langkah yang bagus sih ya, karena kakak bisa dari pertemanan gitu kan, dari lingkungan saja kakak sudah dapat berbaur, dapat meringankan beban yang kakak rasakan ini. Lalu bagaimana setelah Kak Alwin membicarakan kepada saya tentang masalah ini? Sedikit lega Bu, lumayan lega. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Oke, berarti permasalahan Kak Alwin dari awal sampai akhir ini dapat saya simpulkan bahwa Kak Alwin itu merasa tertekan ya atas pekerjaan Kak Alwin yang memang atasan Kak Alwin itu memberikan job desk yang pekerjaan yang di luar dari job desk Kak Alwin. Selanjutnya sama Kak Alwin juga kurang dukungan dari atasan Kak Alwin dan lingkungan atau pertemanan di tempat kerja juga tidak baik gitu ya. Nah, lalu cara Kak Alwin untuk mengentaskan permasalahan tersebut kan dengan cara Kak Alwin berdiskusi ya kepada atasan Kak Alwin agar pekerjaan atau pekerjaan yang di luar job desk Kak Alwin itu dapat diringankan gitu kan. Lalu Kak Alwin juga mau belajar bersosialisasi bersama rekan-rekan kerja Kak Alwin, dan untuk tadi Kak Alwin untuk mengalihkan stres pekerjaan Kak Alwin juga Kak Alwin bisa dengan olahraga ya, kulineran, lihat ilek gitu kan. Nah, adakah hal lain yang ingin Kak Alwin sampaikan? Enggak ada sih Bu, udah itu aja. Oke, berarti sudah cukup ya sampai di sini. Berarti kalian sudah cukup merasa puas ya dengan konseling pada hari ini? Iya Bu, sudah cukup puas ya Bu.
Oke. Lalu bagaimana perasaan Kawin setelah konseling pada hari ini? Saya ngerasa, pertama saya ngerasa lega karena udah bisa menceritakan apa yang mengganggu pikiran dan perasaan saya saat ini. Terus juga saya ngerasa terima kasih juga sama ibu karena dengan diskusi kita tadi, saya jadi tahu ternyata saya nih cuma kurang berteman aja dengan rekan kerja gitu. Saya nggak percaya aja dan takut gitu ya Bu untuk untuk memulai berteman dengan rekan kerja. Terus juga saya juga takut untuk berbicara gitu dengan atasan kalau misalnya tugas yang diberikan memang di luar job desk saya dan seharusnya saya memang berhak untuk tidak menerima job desk itu sih Bu. Oke, berarti sudah dapat Kawin atasi ya permasalahan yang tadi Kawin rasakan itu. Iya Ibu, sudah. Oke. Kalau memang sudah, kita udah di penghujung waktu nih Kak Awin, kita tutup ya konseling hari ini. Terima kasih Kak Awin sudah menceritakan permasalahan Kak Awin kepada saya, sudah percaya kepada saya, dan terima kasih juga udah datang ke sini jauh-jauh dari Bekasi ke sini gitu ya. Terima kasih Kak Awin. Kalau gitu saya pamit. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Saya pamit. Iya, terima kasih Kak Awin. Hati-hati di jalan ya.